dan keadaan sehat walafiat sehingga bisa sholat subuh di sini. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, dulu Allah menginformasikan kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah informasikan, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, makhluk yang belakangan, makhluk baru. Maka para malaikat pun heran, bertanya, qalu ataj'alu fiha may yusitu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau akan ciptakan di bumi ini makhluk yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih menyucikanmu, kami bertasbih memuji dan menyucikanmu. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Allah menginformasikan, bukan Allah minta pendapat. Dengan Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, para malaikat takut. Lalu mereka mengelilingi aras. Karena demikian agungnya aras, Allah ganti, yaitu dengan mereka disuruh mengelilingi Baitul Ma'mur. Di tawafnya malaikat itu di langit mengelilingi Baitul Ma'mur. Tawafnya manusia di bumi mengelilingi Ka'bah. Moga-moga yang belum ke sana bisa ke sana, dan yang sudah bisa ke sana moga-moga kembali ke sana. Ka'bah itu, Pak Bu, bentuknya kotak, warnanya hitam tapi ngangenin. Nah, tawaf itu memiliki fadilah, diantaranya adalah untuk membersihkan dosa. Untuk membersihkan dosa. Oleh karena itu aneh kemudian orang ketika disarankan untuk haji, untuk umroh, jawabannya apa? Mas, aku isi kakean dosa. Justru karena kakean dosa itu aku izin Gusti Allah. Kalau menghadapnya, kalau banyak dosa, justru banyak dosa itu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Lalu Allah tetap mengeksekusi, menciptakan makhluk baru yang namanya Adam. Sumia Adam li'annahu min adamil ard. Disebut Adam karena Adam itu diciptakan min adamil ard, dari permukaan tanah. Nah, saripati tanah. Tanahnya macam-macam. Ada warna hitam, ada warna putih, bermacam-macam warna. Dibuat adonan, campur air, campur angin, campur api, lalu ditiupkan ruh, maka hiduplah manusia. Dan manusia ini makhluk yang komplit. Kalau malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu, maka malaikat sami'na wa atokna. Suruh apapun malaikat itu sami'na wa atokna. Tidak ngeyelan. Tidak ngeyelan. Tidak pakai jam kerja. Maka kita sering dengar kematian malam hari, pagi hari, karena malaikat tidak punya jam kerja.
Manusia kan pakai jam kerja, tidak jam kerjanya tidak mau. Nah. Manusia juga punya nafsu, sebagaimana binatang. Akalnya punya, nafsunya punya. Inilah kelengkapan manusia. Sudah selesai. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud, untuk menghormat kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Nama iblis sebelumnya itu Azazil. Disebut iblis li'annahu yublisu min rahmatillah. Karena dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau sujud dia. Ketika Allah bertanya, "Kenapa kau tidak mau sujud?" Jawabannya, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Kesombongan. Kesombongan inilah yang kemudian mengeluarkan iblis dari surga. Bayangkan, sombong. Ada perasaan saya lebih mulia. Kenapa? Karena saya dari api. Adam cuma dari tanah. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita itu sombong. Sombong itu bagaimana? Merasa diri lebih mulia. Sehingga ia menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ada santri, kamu sama dia mau ndak? Ih, amit-amit Ustadz, kenapa? Wajahnya tak cantik, jelek. Itu namanya kamu sombong. Mbak, kamu nikah sama dia gimana? Ih, sorry ya. Laki jelek gitu, itu namanya sombong. Menghina orang lain, tidak boleh. Tidak boleh. Ada dulu seorang mama punya istri. Istrinya beli semangka. Semangkanya kurang beneran. Dihinanya semangka itu. Suaminya bilang, kamu itu menghina siapa? Hah? Kalau kau menghina semangka itu, maka semangka itu tidak ingin jadi seperti itu. Kalau kau menghina petaninya, maka petaninya tidak ingin menanam semangka yang seperti itu. Kalau kau menghina pedagangnya, pedagangnya juga tidak ingin membeli yang seperti itu. Kalau engkau menghina Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pantas untuk dihina. Nah ini, nasab tidak begitu berpengaruh bagi nasib. Akulah anak ningrat. Akulah anak ustad. Akulah anak kiai. Akulah anak pejabat. Tidak. Tidak. Kalau engkau menganggap bisa masuk surga karena ketakwaan bapakmu, itu sama halnya dengan engkau menganggap bisa makan, bisa kenyang karena makanannya bapakmu. Bapak kita makan, kita ikut kenyang enggak? Enggak. Maka apa? Kita harus beramal. Barang siapa lambat amalnya, maka nasabnya tidak mempercepat. Jangan nyombongkan keturunannya, jangan nyombongkan kampusnya. Wah, aku UGM, aku UI, aku Harvard University, aku McGill. Jangan. Seorang motivator dari Pakistan mengatakan, orang yang sukses itu tidak mengatakan I. Orang yang sukses mengatakan we. Orang sukses tidak mengatakan aku. Orang sukses mengatakan kita.
Tidak ada, Pak, orang sukses sendirian, tidak ada. Orang sukses pasti ada keterlibatan orang-orang yang lain. Ada orang tuanya yang mengasuhnya, ada gurunya yang mendidiknya, ada istrinya yang mendukungnya. Sehebat-hebatnya seorang orator, ahli pidato, kalau nggak ada yang datang, nggak hebat lagi dia, Pak. Ngomong sendiri, kal majnun, seperti orang gila. Maka tidak ada kesuksesan sendiri itu. Saya pernah ditanya sama jamaah. Suatu ketika saya isi pengajian, yang datang banyak, meriah. Di waktu lain saya isi pengajian, yang ngisi juga saya, yang datang sedikit dan sepi. Kok beda yo? Karena saya tidak punya power. Ada yang meriah kemarin karena kerjasama semua pihak. Yang datang banyak, sound systemnya bagus, tempatnya enak. Coba Pak, pengajian, senyap gitu. Terus yang datang teng jempalit, ada yang tiduran, ada yang main HP. Sehebat apapun pidato, gak direken. Gak bisa sukses sendirian. Nah, maka jangan pernah sombong. Akhirnya apa? Allah keluarkan iblis dari surga. Iblis terima putusan Allah, tapi punya dua permintaan. Permintaan pertama, ingin umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah, iblis itu kalau belum kiamat masih hidup, belum mati. Sampai hari ini belum mati. Kalau ingin umurnya panjang, besok saingan dengan iblis. Nah ini. Yang kedua, iblis itu minta izin untuk menggoda anak cucu Nabi Adam, atau Nabi Adam dan anak cucunya, termasuk kita yang ada di sini. Maka kemudian terjadi sebuah nota kesepakatan bahwa kita dengan iblis dan keturunannya atau setan itu bermusuhan. Maka jangan pernah mempersahabati musuh dan jangan pernah memusuhi sahabat. Jangan berdamai dengan musuh dan jangan bermusuhan dengan teman. Siapa teman kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu bersaudara. Jangan memusuhi orang beriman. Dan musuh kita apa? Setan. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, sih gitu. Dikabulkan Allah. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari mana iblis itu atau setan itu menyerang kita manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis itu, Pak Bu, menyerang dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dua arah tidak, atas dan bawah. Kenapa? Karena atas adalah arah berasalnya rahmat Allah. Maka iblis tidak mampu menghalangi seseorang manakala mendapat rahmat Allah. Bawah adalah arah kerendahan. Iblis itu pinter tapi satu yang dia tidak bisa, rendah hati. Maka iblis tidak mungkin menyerang dari bawah. Bapak pernah menyalakan korek, apinya mengarah ke atas ke bawah? Ke atas pasti kan? Tidak ada korek kok apinya mengarah ke bawah, ke atas. Iblis tidak bisa rendah hati. Nah, dari arah depan apa? Dari arah akhirat.
Bagaimana? Dengan taskik, dengan iblis atau setan itu menanamkan keraguan pada hati manusia tentang akhirat. Kita itu mau amal, mau sedekah, ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk dalam kotak yang mana? Kenapa kok yang 2.000? Karena kita masih kurang yakin dengan yang namanya pahala. Karena kurang yakin namanya besok di akhirat dapat ganti. Kalau orang berbuat baik lalu dia menyesal dengan kebaikannya, orang itu berarti masih kurang yakin dengan namanya akhirat. Labiyatah. Pak Gunarto itu kan tak apik kita. Nyilih duit tak silai. Bareng aku nyilih duit gendi, tak duit tak. Tapi dia menyesal dengan kebaikannya. Dia lupa bahwa dia berbuat baik bukan untuk orang, tapi untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Jika berbuat buruk, ya untuk dirinya sendiri. Ditanamkan keraguan akhirat ada atau tidak. Sehingga apa? Berat untuk melakukan kebaikan. Sakjane ini apa? Sebenarnya kita itu besok di akhirat, misalnya didudukkan bareng sama maling. Hei Syafi'i, ya, kamu kenapa kok bangun malam cuman kencing bubuk lagi? Kok ndak tahajud, ndak subuh? Ya Allah, berat nian. Hei maling, ya, kamu jam 4 kok kelitih. Kenapa? Cari motor nganggur. Hei, cari akhirat sama cari motor kok menang yang cari? Mending naik motor, mending cari ayam. Nah ini loh. Hei, Fulan, kenapa kamu pagi nggak ke masjid? Ngantuk. Hei Fulan, pagi-pagi kamu ke masjid ngapain? Nyuri kotak infak. Yang cari pahala sama yang cari kotak infak lebih semangat yang cari kotak infak. Padahal kotak infak masjid itu nggak ada isinya. Kotak infak masjid tidak ada isinya, kenapa? Karena kalau habis Jumatan langsung diambil oleh takmirnya, dibuka sini mensaidi. Kurang yakin dengan akhirat. Yang kedua, dari arah belakang, apa itu? Dunia. Dari arah dunia, manusia dibikin sibuk untuk mencari dunia, sehingga melupakan akhirat. Maka Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kau melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nggak lali sholat. Matur suwun, Mbak. Moga-moga rezeki Bapak melimpah. Bisa untuk sedekah jariah. Bisa untuk pergi Mekah dan Madinah. Perginya bareng yang ceramah. Nah ini. Dibikin begitu. Apa? Enggak sempat. Dalam Quran disebutkan Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Manusia itu dihiasi dengan senang namanya nisa.
wanita. Maka ketika saya belajar tafsir dulu, zuinalin nasi aili zakari, laki-laki. Wong lanang niku seneng ngro wong wedok, niku jenenge fitrah. Kalau ada laki-laki tidak suka sama wanita itu namanya konslet. Sarape pedot. Lah ngerti wong ayu kok ora seneng ngerti wong ganteng kan masalah toh. Nah, anak berlimpahan harta emas dan perak. Wong sugih seneng kok. Betul, Bu? Bu. Ibu pilih mana? Gelang karat atau gelang emas? Emas. Ibu pilih mana? Kalung emas atau kalung tasbih? Emas. Iya kan? Senengnya. Ibu pilih mana? Dinafkahi sebulan 20 juta sama 200.000? Ya, pilih yang banyak, itu lumrah. Wal khayl musawamati, kuda yang tambatkan. Zaman dulu kuda kendaraannya, sekarang pajero. Ibu pilih mana? Suaminya punya hijab sama punya pajero? Pilih mana? Suaminya punya Suzuki Trundung sama Fortuner? Bodoh kok. Wal an'am, binatang ternak. Ada orang saking sukanya binatang ternak, Pak. Pagi adzan subuh itu nggak dengar, nggak digagas. Allahu Akbar, ora tangi. Tapi begitu telingnya bunyi, langsung tangi geriga. Pagi dia belum mandi, dia udah memandikan sapinya. Istrinya dibiarkan, dia tuntun sapinya. Saking senengnya sama sapi. Sapi niku bokonge gluprat pretong meso dikosoi. Coba nek bojone ketali, "Pak, aku diwaliin." Mau ndak kira-kira? Ndak gelem. Tapi sayang istri sayang sapi. Wal hars, sawah. It's okay. Never mind. Betul apa-apa. Tapi mbok ya sempatkan sholat. Banyak orang karena sibuknya aktivitas dunia gak kober sholat. Betul? Orang kalau lagi ngegame menukun azan ratek direken. Tapi kalau sholat pakai langsung hatinya glegah. Pakai glegah. Maka banyak orang tanya kalau fikih itu, Ustadz, pas saya sedang sholat itu ada paket, itu saya harus gimana? Saking cintanya sama dunia. Masih Ibnu Athaillah sampaikan tadi ya tidak apa-apa, tapi ya ingatkan karena manusia itu selalu sibuk, Pak, Bu. Masih kecil, kayak yang pakai peci itu sibuk bermain. Nah, masuk SD sampai SMA sibuk sekolah, garap PR, ekstra, pramuka, kuliah sibuk bikin makalah, skripsi. Selesai kerja sibuk lembur sampai pensiun. So nek pensiun tak ibadah. Begitu pensiun dapat 1 hari diperiputu. Mak, mbang ini nganggur putuku dimongke. Putumu dimong. Kamu kok anak telur titip putu luru kabeh. Berarti 6 widik kabeh. Kapan istirahatnya? Wa'an aimanihim, dari arah kanan. Setan goda dari arah kanan. Dari apa? Arah kebaikan. Orang kalau mau berbuat baik, setan bilang kusik. Apa? Mbok yong kusik. Kerja bangunan, pegawai bank.
gajinya tiap hari Sabtu. Mau infak ke masjid, ingat kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, infak paling baik, sedekah paling baik itu hari Jumat. Akhirnya hari Jumat wis entekan rasido infak. Jam 12 malam terbangun tipis mau tahajud, kata Pak Ustaz, waktu paling tidak tahajud sepertiga malam yang terakhir. Mengkusik. Akhirnya bangun-bangun ya, as-salatu khairum minan naum. Lu ada kan macam-macam toh? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan gitu juga. Ditunda-tunda, maka Bimbo berpesan, beramal baik janganlah di kosak-kosik. Nek ndonga pengen cepet kabur, nek kon ibadah kosak. Enten mboten? Kata rawuh mboten. Mboten sik rawuh ku mau sadurunge azan kok. Sing ngono kuwi mboten rawuh. Isih kosik soalnya. Yang keempat, setan atau iblis itu menggoda dari arah kiri. Apa itu? Dari arah keburukan-keburukan. Maka dibuat yang namanya maksiat itu rasanya indah. Pak, saya mau tanya Pak yang masih muda. Kira-kira boncengin istri ke Parangtritis dengan boncengin mantan ke Parangtritis itu indah mana, Pak? Mantan. Kenapa? Karena istri itu halal, nek mantan haram. Yang haram dihiasi oleh setan, rasanya indah. Dek mantane. Jane lek kus nang roko iki mbiyen lho, Mas. Tenane kok ora ngomong, sok ngedok kon ngomong. Wes. Jian rasane ana sing batin ketok ustari tahu ngono kuwi. Bapak-bapak Ibu rahimahullah. Nah, iblis atau punya keturunan yang disebut setan. Nah, setan itu juga macam-macam. Punya job description. Ini sampai jam berapa, Pak? 40 ya, tak singkat aja. Oh, kita harus konsekuen. Ngaji itu yang penting 2. Cepat selesai atau jangan lama-lama. Ada setan itu namanya wasnan. Wasnan ini zona kerjanya di masjid-masjid. Masuk setan masuk masjid? Ya biasa setan masuk masjid itu. Apa kerjaannya? Kerjaan wasnan itu meniup tepung. Tujuannya apa? Biar yang dengar pengajian, yang dengar khutbah ngantuk. Ini benar. Nah, ada enggak yang kalau ada khutbah ngantuk? Masuk khotibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bilang Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Pernah saya ditanya, Pak, oleh jam apa ngajian, tip agar tidak ngantuk ketika khutbah. Kalau khotib khutbah gimana caranya tidak ngantuk? Coba Bapak duduk paling depan, tetap ngantuk Ustaz. Saya di depannya khotib tetap tidur. Coba Bapak duduk paling belakang, banyak orang lari-lari, wah tetap ngantuk Ustaz. Pernah Ustaz, saya itu berangkat Jumatan sejak sebelum azan. Saya ketiduran Ustaz. Begitu bangun, sudah tidak ada orang Ustaz. Tidak ada yang bangunkan saya bingung Ustaz. Saya terus sholat berapa rakaat? 2 apa 4? Nek 2 wong Jumatan, nek 4 kok sendirian.
Ya jenengan saat zuhur. Tapi saya datanya sebelum khutbah. Tapi kan bobo. Ini Mas Nan. Kerjaannya apa? Meniup tepung agar orang-orang ada namanya walhan. Walhan itu kerjaannya membuat orang yang wudhu ragu-ragu. Batal belum ya? Sah enggak ya? Batal belum ya? Itu namanya walhan. Jika ada orang wudhu itu cuci mukanya sampai 15 kali tidak selesai-selesai. Ada setan yang namanya saut. Kerjaannya itu bikin gosip. Bu, kalau suka gosip, check and recheck. Pokoknya suka sebar berita bohong, itu berarti dia mensukseskan setan. Weh tenan, masuk orang ngerti. Orang itu lebih pilih mana? Dengar berita baik atau berita buruk? Salah, buruk. Ibu dari sini nanti cerita sama orang. Tempatku tadi ada pengajian loh, yang ngisi mirip sekali dengan Arya Saloka, gitu. Itu ndak ada yang reken, Bu. Tapi kalau ibu cerita, nggon aku mau bengi ana ustad digrebek warga mergo ngapeli rondo lho. Insyaallah viral segera. Kenapa? Orang lebih suka berita buruk daripada berita baik. Coba baca berita anggota dewan rapat dengan baik menghasilkan pesan yang luar biasa. Rapayu Qurane. Anggota dewan saling melempar kursi. Kata sumpah serapah, monyet anjing keluar, langsung Qurane laris. Itu kelemahan kita. Kita itu ingin baik-baik saja, kok sukanya dengar berita, apalagi suka share. Anggris ra cocok, wong kae di share. Naudzubillahi min, namanya mensukseskan program kerja. Ada lagi setan namanya khanzab. Itu zona kerjanya di masjid juga. Apa kerjaannya? Ganggu orang sholat biar lupa apa bacaannya, berapa rokaatnya. Sehingga kuliah saja tidak bisa keluar. Wala antum, wala ana, wala antum, wala ana. Piye metu iki ora rampung-rampung. Subuh kali rokaat piro? Kan keterlaluan itu. Fatihah kali kok. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamu kaget, wis ora apa-apa lah malah lu cepet ngono jere ngono. Ada imam ini sholat Idul Adha. Karena Idul Adha dia mikir nanti takbir 7 kali dan 5 dileng-leng. Tumo pitu lima. Begitu Allahu Akbar ping pitu. Allahu Akbar genep pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sah mboten? Mboten sah. Tidak baca Al-Fatihah. Makmume alah beneran malah cepet rampung jere ngono. Ada setan namanya dasim. Dasim ini kerjaannya merusak hubungan suami istri. Mulane Pak Bu, nek lagi sir-siran WA sayang, sayang, ya kayak sir-siran. Nek dadi bojone peyang. Dadi bojone. Maka wanita paling cantik adalah wanita yang baru ditaksir, belum ada jawaban, baru senyum-senyum, wah ayune luar biasa. Nek dadi bojone biasa-biasa saja. Wonten sing cetara kula, bojo kula saiki ra ketok ayu ya. Biyen ketok ayu, biyen diragati karo pakne mbokne, saiki ra tok ra. Mulane nek pengin di bojo ketok ayu, kudu cukup skin bedake, aisidune, lulure, sepane, krimbate, ribondi.
Cantik itu butuh cocok Bu. Usul sama panitia biar besok diundang lagi. Dan iki sing setring ngono, bojoku jan ngopo nek turu kaya senso grok. Hawane miliar pegat-peget wae. Bu, saya mau tanya Bu, orang ganteng dan cantik dengan orang jelek dan jelek itu risiko cerainya gede yang mana? Ganteng dan cantik. Maka kalau punya istri tidak cantik atau suami tidak ganteng harus disuruh alhamdulillah ngono. Neng TV kae angger ayu ganteng pegat ngono ki to. Nek elik kan pegatan mikir to. Mulai liyane ra gampang sih. Isine sik gelem alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi setan namanya Akwar. Akwar itu kerjaannya ngodain orang untuk berzina. Ora ayuwe dadi ketok ayu nek wingkong luru. Niku Akwar. Ada lagi setan namanya Zalambur. Itu kerjanya di pasar, bisiki orang agar ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Ada setan namanya Saber. Yaitu bisikin orang agar tidak bersabar. Enenge ming muring, getak, ngomel. Enten mboten sik sok ngomel. Lagi kelebonan setan jeneng Saber. Wong lanang iki serba salah. Wong lanang kuwi iki mulih kerja gasik dilokke ra niat kerja, mulih telat dilokke meterke mantan, sarapan sidik dilokke ra jenenge bojo, sarapan oke dilokke ngenteken heke. Resiko jadi laki. Ada setan namanya Siber. Itu kerjaannya apa? Bikin orang, bisiki orang biar mengeluh dan mengeluh. Enehnya ning sambat karo nyetatus mumete daskuar pecah. Sesuk meneh irung kok buntet kaya badi semen. Wis aneh ngene wae. Enten mboten? Jarine nek sesah nyetatus insyaallah bar 24 jam ilang. Susahe mboten statuse. Nah, itu nama-nama setan. Maka setelah kita kenal, kita coba untuk melawannya, jangan mempersahabatinya, jangan mempergaulinya, jangan mempertemaninya. Dah pelanggaran 2 menit. Masih banyak sebenarnya, karena materi tidak akan pernah habis. Bapak-bapak ibu rahimahullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.